Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratinata, kelas C, angkatan 2018, semester 4, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang. Sini saya diberikan tugas oleh Bapak dosen untuk memilih salah satu soal, yaitu antara pengenalan alat ukur ataupun cara pengukuran jarak pulang pergi dan poligon terbuka. Di sini saya memilih soal yang pertama, yaitu pengenalan alat ukur waterpass, teodolit, statif, rambu ukur, dan unting-unting, karena itu mudah dipahami dan saya lebih paham soal yang itu ketimbang soal yang nomor 2. Langsung saja ke pokok pembahasan. Yang pertama yaitu waterpass. Waterpass adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dengan posisi rata, baik pengukuran secara vertikal maupun horizontal. Untuk waterpass sendiri ada 3 jenis, yaitu jenis yang pertama waterpass manual, terus yang kedua waterpass digital, dan yang terakhir yaitu waterpass auto level. Untuk waterpass yang manual, saya biasa lihat itu digunakan untuk mengukur ketinggian keramik, kedataran keramik itu supaya sama. Itu pakai yang manual ataupun yang digital. Itu biasanya di bangunan itu yang pemasangan keramik yang sering saya lihat di lapangan. Dan untuk yang nomor 3 yaitu untuk waterpass auto level, itu biasanya digunakan untuk mengukur beda tinggi tanah. Itu biasanya surveyor yang biasa menggunakan itu waterpass. Terus kita masuk di pembahasan teodolit. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Ini hampir mirip dengan waterpass, tapi teodolit itu lebih canggih karena teodolit itu bisa mengukur sudut. Kalau waterpass itu cuma mengukur beda tinggi, sedangkan teodolit itu untuk sudut tidak bisa untuk sudut itu bisa, tapi waterpass tidak bisa. Di dalam teodolit sudut yang dapat dibaca bisa sampai pada satuan second. Jadi untuk teodolit itu alat ini lebih spesifikasi, lebih detail ketimbang waterpass. Teodolit merupakan alat yang paling canggih di antara peralatan yang digunakan dalam survei. Pada dasarnya, alat ini merupakan sebuah teleskop yang ditempatkan pada suatu dasar berbentuk bulat. Itu yang biasa disebut tripod. Jadi dia berdiri di atas tripod untuk keseimbangannya. Itu untuk teodolit. Ya maaf, ini saya di sini membaca sedikit-sedikit artikel karena terus terang saya kurang paham dengan alat-alat ukur tanah ini. Walaupun saya tahu sedikit-sedikit cara penggunaannya, tapi untuk jenis-jenis ataupun yang lainnya itu kurang paham. Jadi sedikit-sedikit saya membaca di sini. Terus kita masuk ke statif. Statif itu bisa dinamakan tripod.
yaitu tadi untuk menopang teodolit ataupun waterpass auto level. Jadi bentuknya itu ada 3 kaki, dia bisa disetel untuk ketinggian yang diinginkan seberapa, menyesuaikan ketinggian surveyor itu. Terus setelah statif di soal kita masuk di rambu ukur. Rambu ukur berfungsi sebagai alat bantu dalam menentukan beda tinggi dengan menggunakan pesawat sifat datar. Rambu ukur biasanya terdiri dari beberapa jenis. Yang saya tahu di sini ada 2 jenis rambu ukur, yaitu interval 5 mili sama rambu interval 10 mili. Kalau yang biasa digunakan itu yang 10 mili itu, karena lebih mudah untuk dibaca, dipahami di situ. Terus masuk di cara pembacaannya. Cara pembacaan rambu ukur. Ya teman-teman, untuk pembacaan rambu ukur kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ini untuk gambar garis-garis ini benang di dalam teodolit ataupun waterpass auto level itu ada benang tengah, benang atas maupun benang bawah. Untuk para surveyor biasanya memakai benang tengah, tapi kalau ragu itu bisa dicari dari benang atas tambah benang bawah dibagi 2, itu pasti hasilnya kurang lebih sama dengan benang tengah ini. Tapi biasanya udah langsung para surveyor itu nembak langsung lihatnya di benang tengah ini ya. Jadi per kotaan ini tuh 1 cm atau 10 mili. Jadi ini 1, 2, 3, dari sini maaf, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini pun sama, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari bawah sini sampai sini itu ada 10 cm atau 100 mili. Jadi jika contoh gambaran benang seperti ini, itu bisa dibaca dengan 100, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 105 cm atau 1,05 meter. Itu kurang lebihnya seperti itu. Untuk benang atas dan benang bawah bisa, ini cuma contoh ya, mungkin untuk benang atas dan bawah nggak tepat di sini, di atasnya ataupun di sini saya kurang paham itu berapa selisih di benang tengah untuk ke benang atas ataupun benang tengah ke benang bawah itu selisihnya berapa cm, kurang paham. Kurang lebihnya seperti ini. Kita fokus pembacaan di benang tengahnya saja. Berarti untuk ini ya tadi 105 cm ataupun 1,05 meter. Ya seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Selanjutnya unting-unting atau sering juga disebut dengan bandul adalah salah satu alat tukang yang biasanya dipergunakan untuk mengukur ketegangan suatu benda atau bidang. Jadi kita tahu bahwa tripod atau statif itu tegak atau sudah lurus itu menggunakan unting-unting yang diikatkan di bawah statif itu, terus kita keker ke bawah ke tanah. Kalau emang sudah lurus itu sudah bisa digunakan untuk peletakan alat teodolit ataupun yang lainnya. Kalau di bangunan di gedung-gedung itu biasanya digunakan untuk
yang saya tahu sering lihat di lapangan, pasangan batu bata, terus memasang kusen juga bisa digunakan untuk unting-unting. Cuma itu yang saya tahu, mungkin selebihnya nanti bisa dijelaskan oleh Bapak dosen. Mohon maaf apabila terlalu singkat atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.